Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها كل محدث bid'ah كل bid'ah ضلالة. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan kitabnya di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita apa yang patut kita ketahui. Karena di dunia ini semua orang merasa bangga. Semua orang merasa bangga atas apa yang dia miliki. Orang yang berharta merasa bangga dengan hartanya. Orang yang punya kekuasaan merasa bangga dengan kekuasaannya. Orang yang punya nasab juga berbangga dengan nasabnya dia. Dan orang beriman seharusnya berbangga dengan iman yang dia miliki. Gitu ya. Seharusnya orang beriman itu dia berbangga dengan iman yang dia miliki. Nah, gitu ya. Tidak boleh seorang beriman itu merasa terhina. Oleh karenanya, karena semua orang itu merasa bangga dengan apa yang mereka miliki, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat At-Taubah, surat ke-9 ayat 111, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah Subhanahu wa taala membeli dari orang beriman itu apa? Ya, jiwa dan harta mereka. Apa? Dibayar dengan apa? Dibayar dengan surga. Ini terjadi pada waktu Al-Aqabah, di mana orang-orang Ansor yang sekitar 70 orang itu, As'ad bin Zurarah memegang tangan Rasulullah SAW dan berkata, wahai manusia, kalian itu tahu tak? Apa kalian ngerti apa yang kalian baiat dengan Muhammad itu? Alamatu bai'una Muhammad, ngerti tak? Sadar tak kalian itu? Jangan asal baiat. Innakum tubayyi'unahu alla an tuharibul Arab wal ajam wal jinna wal insa mujlibah. Kalian itu dibaiat untuk memerangi orang Arab yang kafir, orang ajam yang kafir, jin yang kafir, dan seluruh manusia yang kafir. Nah, gitu. Jadi saya sadar ini dibaiat bukan mau diajak umroh lah. Baiat salaman berangkat umroh semua atau bahkan berangkat haji. Enggak. Kalian itu dijak perang, ngerti apa enggak? Ngerti enggak perang itu apa? Perang itu bukan akad nikah. Nah,
Gitu ya. Perang itu bukan resepsi. Perang itu pakai bawa pedang. Nah, ngerti tak pedang itu apa lah? Begitu ya. Ngerti tak, sadar tak lah. Jangan asal ini belum sholat orangnya ini, belum sholat ini, belum syahadat. Gitu ya. Belum kok sholat, syahadat belum kok, sudah diingatkan nggak sadar tak? Kalau sadar masuk Islam itu dijawab sama Muhammad ini. Begitu ya. Ini bukan dijak jalan-jalan, dijak perang. Oh begitu, iya. Apa kata mereka? Nahnu harbun liman harba, wasilmun liman salama. Kami memerangi siapa yang memerangi kami, dan kami menyerah kepada siapa yang menyerah lah. Kok bisa berkata begitu? Sudah biasa perang. Dan pakai latihan, sudah biasa perang. Bukan lalu, oh ya perang, latihan dulu ya, beli panah, oh tangkap polisi. Itu ya. Belum masih mana mainan tangkap polisi lah. Begitu ya, pakai bawa pedang, oh repot. Enggak, ada pakai repot-repot. Sudah biasa perang. Perang sudah sebelum Nabi ada sudah perang kok sahabat itu. Ansor itu perang sendiri antara mereka. Aus dan Khazraj itu satu saudara. Aus Khazraj itu satu saudara. Lalu keturunan mereka oleh orang Yahudi Madinah diadu domba. Nah, berperang terus. Kalau tidak ada Nabi tidak selesai perang itu. Nah, tidak ada Nabi tidak selesai perang itu. Nah, jadi waktu Asad bin Zurarah bilang, ini kalian sudah perang, tidak apa-apa, sudah biasa kok, tidak ada masalah. Nah, itu tidak ada masalah, baik. Lalu Asad bin Zurarah berkata, ya Rasulullah, ishtarit alayya, ya Rasulullah silakan kamu memberikan persyaratan buat kami. Apa kata Rasulullah SAW? Tubayyi'uni ala an tashhadu an la ilaha illallah. Kalian membayar saya dengan kalian ucapkan syahadat tidak ada Tuhan kecuali Allah Ta'ala, wa anni Rasulullah, dan saya utusan Allah Ta'ala, wa tuqimus shalah, mendirikan salat, wa tu'tuz zakat, menunaikan zakat, was sam'a wat ta'ah, mendengar dan mentaati, wa la tunazi'ul amra ahlahu, tidak boleh melengsarkan pejabat, wa tamna'uni mimman tamna'una minhu anfusakum wa ahlikum. Lah, kalian melindungi saya sebagaimana kalian melindungi keluarga kalian. Nah, kalian melindungi saya sebagaimana kalian melindungi diri kalian dan keluarga kalian. Nah, begitu ya. Jadi yang bisa diajak, yang bisa dibawa untuk memuliakan Islam ini orang yang sudah punya kemuliaan. Nah, tinggal memindah saja. Seperti orang bisa nyetir, ganti mobil, tidak apa-apa. Nah, gitu ya. Orang nyetir ganti mobil. Pilot misalnya, nah, begitu ya, pilot ganti pesawat dia masih bisa. Tapi kalau saya disuruhnya udah bisa, nah, mesti sekolah lagi. Nah. Begitu ya, bukan asal saya disuruh buka ganti buku, tidak apa-apa, ganti-ganti tafsir, tidak masalah. Begitu ya, tidak masalah. Nah, jadi mereka itu sudah terbiasa membela keluarga mereka. Artinya mereka itu orang yang sudah punya harga diri, tinggal mengarahkan saja harga dirinya itu. Kalau dulu harga dirinya tanpa iman, nah, begitu ya, dulu harga dirinya tanpa iman, ya, jadi hawa nafsu, saya membela diri saya, pokoknya saya itu benar, pokoknya keluarga saya itu benar, keluarga saya pokoknya benar, pokoknya saya membela keluarga saya, nah, salah. Sekarang ganti, apa yang dibela Allah Ta'ala. Meskipun keluarga kalau salah diberitahu salah, Anda salah lah. Bukan lalu kalau keluarga dibela, gitu ya, dikasih proyek loh, nggak bisa. Tapi kalau orang lain, jangan. Kalau keluarga salah, benar-benar. Tetapi jangan lupa itu semua dimulai dari diri sendiri. Nah, orang itu bisa menegakkan kebenaran pada orang lain kalau dia sudah terbiasa menegakkannya pada diri sendiri. Kalau pada diri sendiri belum, tidak bisa nyuruh orang lain. Nah, tidak bisa. Kalau dia sudah disiplin, mendisiplinkan dirinya, bangun jam sekian, tidur jam sekian, berangkat jam sekian, pulang jam sekian, sarapan jam sekian, makan siang jam sekian, makan malam, teratur semuanya, bisa ngatur orang dia. Kalau dia sendiri belum bisa ngatur dirinya, tidak bisa ngatur orang lain. Orang yang tidak teratur itu orang tidak punya tujuan, gitu ya. Kalau orang itu punya tujuan, teratur dia, saya mesti bangun jam sekian karena saya mau ibadah, gitu ya. Lalu saya mesti begini, saya mesti begini lah, begitu ya. Itulah jiwanya orang yang merdeka. Saya harus begini lah,
Jiwa orang yang mau dimuliakan oleh Subhanahu wa taala. Dari mana? Ya dia memuliakan dirinya sendiri. Kalau dia tidak teratur hidupnya, tidak tahu apa yang mesti dikerjakan besok hari, tidak boleh. Tidak boleh. Saya harus tahu besok saya mau begini. Saya mau bangun malam, saya mau berzikir, saya mau baca Al-Qur'an. Loh, itu mesti kita pahami lah. Supaya nanti kalau kita dimatikan, dihidupkan lagi di akhirat bisa ngomong, bisa jawab. Kamu dulu kerjakan apa? Oh, ini ada bukunya. Jam sekian sudah bangun. Nah, setelah itu zikir. Setelah itu berangkat kerja. Setelah itu begini, setelah itu beginilah. Ada urutannya. Ada isinya. Bukan kosong begitu saja. Orang begini adalah orang yang mulia. Makanya Allah Ta'ala mengatakan, Allah Ta'ala akan membeli hidup mereka, jiwa mereka. Kenapa? Karena mereka punya. Jadi mau dibeli oleh Subhanahu wa taala. Gitu ya. Mereka punya ego, saya mau cari uang. Berhasil. Saya mau jadi penguasa, berhasil. Saya mau jadi profesor, berhasil. Nah, saya menjadi orang yang berhasil mencari dunia. Nah, sekarang oleh Allah Ta'ala mau dibeli untuk membela Allah Ta'ala untuk cari akhirat. Karena dunia ini berhasil loh, begitu loh. Ini mesti kita pahami. Begitu ya. Dia berhasil menunjukkan saya berhasil cari uang. Caranya apapun ya, makan hartanya orang atau apapun dia tidak tahu. Nah, begitu ya, makan sana makan sini lah. Berhasil uang saya banyak. Nah, saya berhasil berkuasa ya, mungkin nyingkirkan orang lain, pokoknya saya berhasil lah. Sekarang berhasilnya itu digeser dari berhasil duniawi kepada berhasil akhirat. Nah, makanya korban mereka, ya sudah lah, saya melepaskan diri saya, melepaskan dunia saya untuk cari akhirat. Gitu. Saya bacakan hadis lain yang hampir sama. Waktu itu Nabi SAW bertemu bersama Al-Abbas ibn Abil Muttalib untuk bertemu orang Ansor. Abbas itu belum masuk Islam dia, kafir. Tetapi karena Nabi Muhammad SAW mau ketemu orang Ansor, dia mendampingi sebagai keluarga. Soal akidah berbeda itu masalah lain. Soal keyakinan berbeda itu masalah lain. Keluarga. Nah, kalau keyakinan ya biarkan. Dia keluarga saya, saudara saya sakit, saya masukkan rumah sakit dia. Soal dia itu kafir atau dia nanti minta tolong masukkan saya ke rumah sakit yang ada salibnya, saya masukkan. Nah, cari dokter yang kafir. Nah, saya minta dimasukkan ke rumah sakitnya Yahudi, masukkan. Nah, soal nanti dia itu masalah lain. Nah, jangan enggak bisa. Kalau kamu masuk Islam, gitu ya, saya belikan obat, ya mati dia, selesai. Gitu ya, mau nunggu masuk Islam, bisa diobati. Karena dia tertarik atas jasa kita, mungkin, insya Allah dia masuk Islam. Nah, tidak menjamin, tapi mungkin. Tapi kalau kita belum menunjukkan bahwa Islam ini istimewa, orang tidak tertarik, biasa saja. Nah, tapi kalau sudah kelihatan lah, lihat, meskipun mereka ini tidak seagama, tidak satu keyakinan, tapi tetap mereka sebagai manusia. Nah, sebagai manusia itu cara berpikir begitu. Nah, jadi kita mesti melihat, sebagai manusia orang ini saya tolong sebagai manusia. Soal keyakinannya apa tidak tahu. Nah, buktinya orang kafir berbuat pada kita tidak pakai tanya agama. Anda agamanya apa? Ya tidak. Ya diobati. Yang penting bayar. Bukan kalau seagama, gitu ya, orang kafir itu seagama tidak bayar, gratis, diskon, tidak ada. Tetap bayar dia. Nah, kalau dia karena seagama misalnya, sama-sama Kristennya misalnya, negara Kristen semua ini, dan bayar semua, diskon semua, ya puasa dokternya, ya tetap bayar lah. Ya, dia tidak ribut, gitu ya. Meskipun datang bawa salib bayar lah. Begitu pendetanya juga bayar lah. Begitu ya, itu masalah lain lah. Itu mesti kita pahami. Nah, itu kita mesti kita pahami bahwa yang menjadi persepsi itu apa? Persepsi manusia diobati. Jadi, kalau soal agama ya nanti. Nah, kalau orang itu sudah sadar baru baik. Dengan Abdul Muttalib ketemu dengan 70 orang
70 orang Ansor waktu Aqabah kedua. Aqabah pertama 12 orang. Aqabah pertama 12 orang yang ketemu Nabi SAW karena mereka itu mendengar Nabi menawarkan Islam di pasar. Kalau ada orang-orang datang dari luar kota, Nabi ketemu mereka setiap tahun itu, setiap tahun. Nabi wahai Bani Fulan, tolonglah saya menyiarkan agama Allah Ta'ala karena kaum saya tidak mendukung saya. Lalu di belakangnya ada pamannya Abu Lahab, jangan nuruti orang ini. Orang ini menghalangi kita menyembah berhala. Itu di belakangnya. Sabar Nabi dakwah. Setiap kali ada kafilah-kafilah datang, Nabi menyiarkanlah. Lalu kebetulan ada orang Ansor, didengar, oh ini ngajari nyembah Allah Ta'ala seperti yang suka diucap oleh Yahudi di Madinah. Orang Yahudi di Madinah mesti ngajari bahwa nanti akan datang seorang Nabi, diabani terus. Nanti akan datang Nabi yang ngajak kalian menyembah Tuhan yang satu. Itu terus diabani. Jadi waktu Nabi itu datang, lah ini yang katanya orang Yahudi bahwa nanti akan datang Nabi yang mengajari kita nyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Menerima mereka 12 orang. Lalu setelah itu mereka kembali lagi bersama 70 orang. Baik, Abbas berkata silakan kalian berbicara tapi jangan panjang-panjang. Begitu ya, karena ada mata-mata orang musyrik lah. Begitu kita kumpul di sini ini banyak 70 orang ini. Lah orang musyrik kadang-kadang lihat ada apa itu kok 70 orang ada orang kumpul-kumpul. Ada apa? Oh mau masuk Islam. Nanti kalian remak karu-karuan. Ngomong jangan panjang-panjang. Yang disingkat saja. Baik. Ya, baik. Lalu Abu Umamah yaitu As'ad tadi berkata, Rasulullah, ya Muhammad, gitu ya, silakan kamu meminta, gitu ya, untuk Tuhanmu apa yang kamu minta, untuk dirimu dan temanmu apa yang kamu minta. Lalu, gitu ya, beritahukan kepada kami pahalanya kaya untuk kami ini apa. Nah, kalau untuk kamu, ya sudah ada pahalanya dari Allah Ta'ala. Lah untuk kami ini apa? Nah, baik. As'alukum li Rabbi, saya minta untuk Tuhan saya. Apa? Anta'buduhu wa tusyriku bi syai'a. Kalian sembah Dia dan tidak mempersekutukannya dengan siapapun. Wa as'alukum li nafsi wa ashabi. Saya minta kepada kalian untuk saya dan sahabat saya. Antu'una wa tansuruna. Nah, kalian menampung kami, membela kami, gitu ya. Wa tamna'una, melindungi kami, gitu ya. Minhu anfusakum, kalian melindungi kami, menampung kami, menolong kami sebagaimana kalian berbuat itu untuk diri kalian. Oh, bayangkan. Ini belum masuk Islam ini. Belum masuk Islam ini. Belum masuk Islam sudah dikasih syarat, kalian bantu saya, yaitu kalian memberi kepada saya apa yang kalian berikan kepada diri kalian. Loh, bayangkan ini. Belum masuk Islam ini sudah dikasih ini oleh Nabi sallallahu, bayangkan. Tadi yang dikatakan tadi perang, kalian memerangi, ada perang tuh tadi tuh. Sekarang melindungi, bayangkan lah. Ini mesti kita pahami bahwa orang itu harus bisa membagikan harga dirinya. Orang mulia itu ya adalah orang yang bisa menjadikan orang lain mulia, bukan dirinya saja. Ada orang lain lapar, dibiarkan, yang penting kan saya kenyang. Ada orang lain sakit, dibiarkan, yang penting kan saya sehat. Ada orang tidak ngerti, tidak tahu, yang penting saya ngerti. Loh, tidak boleh begitu itu. Ada orang sesat, tidak tahu kok saya disuruh lah. Tidak boleh. Ada orang di tempat lain misalnya, ada orang yang tidak ngerti Quran, kasih Quran. Masjidnya tidak ada, dari sesek masjidnya, bangun masjidnya loh. Begitu. Gitu ya. Orang mulia itu orang yang bisa menjadikan orang lain mulia, bukan dirinya sendiri. Nah, begitu ya, bukan dirinya sendiri, tapi orang lain juga dia jadikan mulia. Mulia itu dari segi ilmu, dari segi materi, dari segi moral loh, begitu ya. Kalau kita senang orang lain berbicara enak pada kita, ya berbicara yang enak pada orang lain. Kita senang dipuji misalnya, orang lain nggak kita puji, wah kamu ini masya Allah lah. Kita senang dipuji lah. Kita senang dapat kalimat yang baik. Kita senang orang lain senyum, ya kita senyum. Kita senang orang kita dikasih salam, ya kita kasih salam orang lain loh. Kita berikan pada orang lain
apa yang itu kita berikan kepada diri kalian. La yu'minu ahadukum kata Rasulullah SAW hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Belum beriman salah seorang dari kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Loh, ini Islam ini. Islam itu bukan sekedar lama berdiri, lama zikir, ya itu masalah pribadi. Sebelah-sebelahnya ini bagaimana? Bukan dia baca buku sendiri ngerti semuanya, orang lain salah ya tidak tahu. Saya baca sendiri loh, tidak boleh lah. Dibaca disampaikan, tidak ngerti dikasih tahu loh. Begitu ya. Ini mesti kita pahami. Jangan pokoknya saya sendiri loh, tidak boleh lah. Orang mau meminta orang lain mengangkat dirinya jadi pemimpin. Bisa enggak dia memuliakan warganya? Loh, berat loh. Jadi RT mesti memuliakan orang sak kampung, loh, berat loh itu. RW juga begitu, lurah juga, camat loh, berat loh. Gitu, wali kota dia harus bisa menjadikan seluruh kotanya itu mulia orangnya. Jangan sampai ada kehinaan loh, berat loh itu, tidak gampang. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kalian semua itu ra'in, pembina, pembimbing, pemelihara. Loh, begitu ya. Dan akan ditanya mengenai apa yang dia pelihara. Jangan lalu sekedar tidak tahu, tidak boleh. Tidak boleh. Kita itu Allah Ta'ala di setting, dibuat menjadi mulia dengan gitu ya, dengan dipersenjatai dengan kemampuan. Lihat Qorun. Innama utituhu ala ilmin. Itu betul itu, betul. Cuma dia salah. Ilmu itu dari mana? Coba dia bilang saya bisa begini karena beginilah, begini dari Allah Ta'ala. Begitu ya. Saya itu orang kaya karena ilmu, tidak ngawur saya. Lah ilmu itu dari Allah Ta'ala lah. Jadi waktu dia berkata ala ilmin betul, tapi dia tidak melanjutkan. Nah, al ilmu minallah. Nah, begitu ya. Tidak bisa orang misalnya tidak ngerti saham, tidak ngerti investasi, tidak ngerti apa-apa, udah bisa jangan jual sarung saja. Nah, jangan, itu ya. Begitu ya. Investasi itu menguntungkan, tinggal cetek-cetek gini saja, tapi mesti ngerti. Begitu ya. Kalau tidak ngerti tidak bisa kita loh itu orang tuh kaya karena investasi loh, dia puluhan tahun investasi. Kalau orang tidak ngerti habis uangnya investasi, habis. Nah, kalau dia ngerti tidak apa-apa. Nah, begitu ya, dia ngerti loh. Jadi bukan lalu karena tidak ngerti lalu jangan. Kalau tidak ngerti ya jangan macam-macam. Nah, kalau mau kepingin kaya dengan cara itu, fahami dulu. Nah, fahami dulu. Nah, begitu orang itu mesti memahami bidangnya. Nah, jadi jangan dia dikatakan, oh enak ya orang kaya itu uangnya banyak. Uangnya tambah banyak, mikirnya tambah banyak. Nah, uangnya tambah banyak, memang betul. Ala ilmin ada ilmu tapi tidak melanjutkan ilmu ini dari Allah Ta'ala loh. Begitu ya. Sama dengan Anda kok bisa baca Ibn Katsir kita pakai harokat misalnya ya belajar lah. Begitu ya ala ilmin. Dokter misalnya gitu ya. Dokter mengoperasi al ilmin lah. Cuma karena dokternya mutawadzi berdiri diri dia mengaku ini dari Allah Ta'ala. Gitu ya, loh, saya balik, wahai dokter, kalau orang tidak punya ilmu tawakal, boleh tidak dia ngoperasi? Ya tidak bisa, dengkulnya orang dibuka ya, orangnya linu, tidak jalan orangnya lah. Tadi waktu datang dia linu, terus dibuka dan dikembalikan, tidak bisa jalan orangnya lah. Ala ilmin, tapi ilmu dari mana? Dari Allah Ta'ala loh, begitu loh, ilmu dari Allah Ta'ala, karena dia tidak mengaku ilmu dari Allah Ta'ala, salah dia. Begitu ya, orang berkuasa apa asal berkuasa? Tidak, ala ilmin, ada ilmunya. Nah, ada ilmunya. Makanya disekolahkan. Gitu ya, tentara sekolah, sesko lah. Padahal mulai dari akademi militer, lalu kemudian sesko loh, sekolah. Tentara itu sekolah, tentara itu. Gitu ya, bukan asal tembak-tembakan, enggak, sekolah dia. Nah, disekolahkan sekolah ini orang penerjun misalnya terjun ada sekolahnya bukan Bismillahirrahmanirrahim tidak bisa terjun sekolah setelah sekolah dapat ijazah baru boleh terjun lah bukan asal terjun Bismillah tidak bisa ada sekolahnya makanya dibentuk tempat sendiri gitu ya divisi lintas udara kerjanya terjun dia bukan asal terjun marinir mendarat ya ada sekolahnya lah mesti kita pahami orang perang itu juga ada sekolahnya bukan asal berangkat tidak lah, gitu ya. Jadi
mesti kita tahu, mesti kita ngerti bahwa orang itu mesti punya bekal untuk menjadi mulia. Kalau tidak punya bekal sama sekali ya tidak bisa. Nah, tidak bisa. Paling gampang berbekal itu watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ketakwaan itu bekal yang paling mulia. Nah, tapi saya tidak punya apa-apa, nol harta saya. Ya, meskipun hartanya nol, ada takwa. Apa? Zikir, baca Al-Quran loh. Begitu ya. Sahabat yang hafal Quran itu punya apa? Ayo coba saya tanya. Nah, ayo. Nah, begitu ya. Dikasih uang sama Nabi. Uang dari mana? Dikasih makan. Uang makan dari mana? Nabi tidak makan kok lah. Tapi hafal Quran loh. Apa kita tidak malu? Kita yang bisa makan aku tidak hafal Quran loh. Sahabat itu tidak ada yang makan, tidak ada bajunya. Hafal Quran. Memang orangnya baik memang. Orang-orangnya baik, mau jadi orang baik. Bukan lalu, tak bisa saya. Loh, lah kalau punya uang ya dah hafalkan Quran. Lah, ya, terus terang aja. Palingan itu bicara terbuka. Kalau kita dititipi orang toko, hafal Quran. Halafu dah sempat saya baca Quran lah. Begitu ya, dah sempat baca alif lam mim selesai tutup lah. Begitu ya, besoknya kayak gitu alif lam ra selesai ditutup. Bisa lah. Kita Allah Ta'ala dilindungi dari dunia lah. Supaya kita tidak kepikiran dunia, supaya waktunya untuk berzikir, beribadah. Begitu loh. Kalau kita dikasih dunia itu berarti beban. Begitu ya, berarti beban loh. Orang yang punya uang juga sama mikir dia, mikirkan hartanya. Dia mikir saya nanti barangnya sudah habis. Itu ya, saya mesti kulaan inilah. Itu ya, harganya naik, mesti saya naikkan loh. Semua yang terkait dengan uang itu berpikir lah. Makanya dia uangnya banyak karena apa? Karena ada kontribusi dalam bidang ekonomi lah. Uangnya banyak dia. Uangnya banyak. Semakin besar kontribusinya di bidang ekonomi, semakin banyak uangnya lah. Apa berarti semakin bahagia? Itu masalah lain. Jangan dikaitkan antara uang yang banyak dengan bahagia, itu masalah lain. Begitu ya, itu masalah lain. Gitu ya. Masalahnya dia mau bahagia atau tidak. Selesai. Tapi ya itu yang dia dapatkan. Begitu ada orang pintar, ya belajar dia. Gitu, Anda kok dapat gelar, ya belajar terus, buka buku belajar. Dapat gelar dia. Begitu ya. Tapi kalau tidak punya ilmu, tidak bisa. Ini mesti kita pahami. Di sini kita kembali kepada baiat tadi, fayaqtulu wa yuqatiluna fi sabilillah fayaqtulun wa yuqtalun. Mereka itu jihad fi sabilillah, fayaqtulun, membunuh atau dibunuh. Itu semua wa'dan alaihi haqqan fit Taurat wal Injil wal Quran. Itu sudah ada wa'dan alaihi haqqan. Sudah janji yang pasti dari Allah Ta'ala. Di mana? Di Taurat sudah ada, di Injil sudah ada, di Quran sudah ada. Gitu ya. Apakah kalau di Taurat ada Bani Israel berperang? Kapan berperangnya? Hanya beberapa kali saja dipimpin Nabi Dawud. Di Injil mana? Orang Nabi Isa berperang. Hanya muridnya cuma 10-12 orang. Ada. Di Quran, lihat. Begitu ya. Dalam Al-Quran ada. Dalam Al-Quran ada. Jadi membela Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dalam Al-Quran ada. Begitu ya. Dalam Al-Quran ada membela. Oleh karenanya kita hendaknya membela Allah Ta'ala itu menjadi kebanggaan kita. Kebanggaan kita lah. Tapi membela perlu bekal. Mau ngajari orang tidak ngerti, diajari. Nah itu repot itu. Gitu ya. Kita lihat ada orang masjidnya sudah tidak karu-karuan, dibangun masjid. Begitu ya. Ini uang terus keluar ini. Uangnya keluar terus. Ada masjid, ada orang punya masjid reot, bangun masjid. Sekolah, bangun sekolah. Gitu ya. Gurunya, muridnya, semua dipersenjatai dengan uang supaya mereka senang mencari ilmu agama. Apa gunanya ngerti ilmu agama? Memperbaiki akhlaknya masyarakat. Kalau masyarakat ini hanya punya materi saja, tidak mulia masyarakat ini, tidak mulia. Kalau masyarakat hanya punya materi saja, tidak mulia masyarakat ini. Kenapa tidak mulia? Karena mereka tidak memuliakan Allah Ta'ala lah. Begitu ya.
Karena mereka tidak memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak mulia mereka. Tapi kalau mereka memuliakan Allah taala, mulia, dijadikan mampu. Berani mereka. Gitu ya. Lihat sahabat berani menundukkan jazirah Arab. Lalu tidak cukup itu saja, berani mereka berangkat menghadapi Romawi, menghadapi Persia. Begitu ya. Menghadapi Persia, bayangkan. Jangan dikatakan jumlahnya banyak, berani mereka menghadapi Persia. Yang membantu mereka menang itu karena rasa takut mereka kepada Allah Ta'ala, diberi kekuatan mereka. Orang kafirnya diperlemah, menang mereka. Kenapa Allah Ta'ala membantu? Karena mereka dengan dibantu tadi agama Islam jadi mulia. Lah kalau mereka dimenangkan melawan orang kafir, Islamnya tidak mulia, buat apa? Sama dengan kita, Allah Ta'ala diberi kemerdekaan. Untuk apa? Agar Islam jaya. Nah, kalau diberi kemenangan terhadap orang kafir, tapi orang Islamnya tidak boleh begini, harus begini loh. Tidak benar itu, tidak boleh. Begitu ya. Jadi diberi kemerdekaan itu agar orang Islamnya itu bisa menjalankan Islamnya. Ya orang Islamnya mesti ngerti, tahu diri lah. Jangan orang Islamnya menjadi orang yang mengambil uangnya rakyatnya, itu tidak benar, tidak boleh begitu itu. Begitu ya. Buat apa merdeka kalau hasilnya adalah merugikan orang Muslim loh? Ayo coba. Buat apa merdeka kalau hasilnya merugikan orang Muslim? Dimerdekakan Allah Ta'ala agar menguntungkan orang Muslim, meskipun nanti orang kafirnya kecipratan, tapi yang penting itu orang Muslimnya. Begitu ya. Yang penting orang Muslimnya bisa ibarat. Lah orang Muslimnya kalau sudah tidak ada tekanan, ya tahu diri lah. Gitu ya. Ada masjid yang mau roboh diperbaiki. Ada pengajian, datang. Masjid kosong, udah ada pengajian ya, pengajian. Oh itu ada ustadznya, datang duduk. Ini ustadznya goblok, tidak apa-apa duduk. Begitu ya, tidak apa-apa. Anda pintar, Anda buka bukunya. Anda tahu ustadznya bodoh, Anda ganti ustadznya. Kalau Anda tahu ustadznya bodoh, Anda tanggung jawab. Loh, dosa loh ya. Kalau ada orang tahu ustadznya bodoh dan dia biarkan, dosa loh. Anda ngerti, Anda lebih pintar ustadznya. Anda begitu pengajian. Tidak boleh meninggalkan. Udah saya tidak butuh dalam pengajian. Saya tidak butuh waktu Al-Quran dibacakan. Loh hati-hati loh ya. Al-Quran itu bukan punyanya takmir, bukan punyanya ustaz, punya Allah Ta'ala loh. Hati-hati loh ya. Hati ya. La tasma'u li hadzal Qur'an wal ghafi la'alakum taghlibun. Kata orang kafir, jangan dengarkan Al-Quran wal ghafi, jadikan main-main, artinya tinggalkan saja. La'alakum taghlibun, supaya kalian menang. Agar kalian menang dengan mendengarkan Al-Quran. Oh tambah amblek, tambah hancur. Mau nyoba silahkan, saya tidak berani nyoba. Mau nyoba silahkan. Jadi kalau ini ada pengajian bahasa Al-Quran, saya datang. Ustaznya tidak ngerti apa-apa, ya tidak apa-apa. Ustaznya tidak bisa baca bahasa Arab, tidak bisa, hanya bisa terjemahan, ya tidak apa-apa, tidak masalah. Loh saya lebih pintar, Anda ganti. Saya bisa bahasa Arab, ganti lah, tanggung jawab. Jangan lalu ngerti bahasa Arab tidak datang, saya tidak datang. Anda ngerti ya, Anda pintar, ayo datang. Saya siapkan, gitu ya. Saya siapkan waktunya, ayo. Saya adalah ustadz yang pintar lah, membahas ini. Kitab ini banyak yang mau dibahas itu. Begitu ya, yang mau dibahas banyak. Begitu ya, yang mau dibahas di agama ini banyak. Begitu ya, yang mau dibahas banyak. Cuma masalahnya ustadz itu ngerti kitab apa enggak lah, itu masalahnya ya. Ini ngerasani akhirnya lah. Begitu, ini ngerasani akhirnya lah. Ustadz itu ngerti kitab apa enggak? Kalau dia misalnya tidak bahas Al-Quran, bahas masalah ini ada bukunya. Bahas ini ada bukunya. Begitu ya. Masalahnya dia punya kemampuan mengetahui semua kitab apa. Nah, kalau dia tahu semua kitab, dia bisa milih. Oh ini bagus, ini saya bahas ini. Oh ini bagus, saya bahas ini lah. Banyak yang bisa dibahas dalam agama ini. Begitu ya. Mau bahas ini ada bukunya, mau bahas ini. Begitu ya. Jangan hanya lalu saya tidak datang, tak boleh. Nah, harus datang, dengarkan. Begitu ya. Dengarkan ustaz itu bicara apa. Nah, begitu ya. Diarahkan ustadznya diajari tidak menurut. Saya mau jadi ustadz besok, mau saya bahas, tidak apa-apa, duduk bahas buku ini kalau punya kemampuan lah. Begitu sama dengan kita misalnya dengar musik misalnya lah. Begitu kita dengar musik tidak karu-karuan, Anda tidak bisa pegang gitar, ini cara yang ini. Gitu ya, tunjukkan cara main gitar yang bagus itu bagaimana, tunjukkan, tidak apa-apa. Oh iya ya lah, Anda bodoh, saya ajari lah misalnya. Tapi ya, jangan ngajari orang yang sudah main musik di Wembley ya, jangan. Rolling Stone kita ajari ya, di bodoh-bodoh kita.
gitu ya, ya dibodoh-bodoh, gitu ya. Anda buat klub sendiri, Rolling Stone 60 tahun di sana, gitu ya, di panggung mau kita ajari, yang baru-baru loh, gitu ya, yang barangkali kita ngerti salahnya, silahkan, gitu ya. Ya kalau kita hanya itu apa lagunya saya tidak cocok, ya Anda buat lagu, ayo coba. Anda buat lagu dapat uang nanti. Begitu Anda dapat lagu, kalau main musik udah pakai baju lah. Begitu ya, udah pakai baju begini lah. Begitu seperti rocker, heavy metal udah pakai baju dia. Oh, yang denger kan banyak. Sampel soalnya lah. Begitu ya, denger banyak. Tapi kalau yang biasa ada yang denger. Tapi kalau wah, gitu ya, banyak yang dengarkan. Oh, gitu ya. Jangan diremehkan. Bayar uang mereka. Mereka mau bayar untuk lihat orang ngawur. Oh, begitu ya. Kita katakan, oh itu ngawur itu heavy metal, oh yang lihat banyak, pengajian sepi itu yang lihat banyak lah. Jangan menghina orang salah loh ya. Orang salah itu berani keluar ruang loh ya. Lah, orang salah keluar ruang, orang salah dihina, orang kafir dihina, orang Islam yang mau pengajian. Lah mulai ya, yang kafir bayar, lihat bioskop, lihat sport, nah, gitu ya, lihat konser loh, keluar ruang mereka lah. Makanya klub-klub itu grup-grup musik itu banyak bermunculan karena ada yang bayar lah. Begitu ada yang bayar kan buat musik lagu begini, wah yang gitu ya, yang lihat banyak, bermunculan lah. Begitu ya. Jangan dikatakan batal, itu kan pandangan kita. Lah pengajian benar apa enggak pengajian? Oh benar, mana yang datang? Sudah ada yang datang lah. Gitu ya. Orang Islamnya suruh datang pengajian, saya datang. Gitu ya, ustadznya bahlul bodoh, nah, saya datang. Nah, untuk mendukung Islam, bukan ustadznya, untuk mendukung Islam. Nah, supaya orang kafir heran. Lah iya, orang Islam itu ya, ustadznya bodoh, mereka datang loh. Takut orang kafir. Ustadznya bodoh, mereka datang. Orang kafir takut. Begitu ya, lah ini didengar oleh orang kafir. Lah ya isinya benar, yang orang Islamnya sepi. Begitu ya, orang Islamnya sepi loh, tidak ada yang datang lah. Ya, ini perjuangan. Begitu ya, perjuangan datang pengajian, duduk lah. Begitu ya, untuk cari rahmat Allah Ta'ala. Lah kalau lebih pintar saya katakan silahkan baca. Saya pilihkan bukunya, terjemahan pun ada. Terjemahan ada bisa dibaca. Tidak usah jelaskan, baca saja begini lah. Baca saja. Terjemahan bagus lah. Begitu ya, tidak bisa bahasa Arab, tidak ngerti agama, terjemahan banyak di internet. Bisa dibaca tanpa ustaz, sudah bisa jadi ustaz. Dibaca, didengar orang banyak, habis subuh baca, dibacakan, dengar. Begitu ya, supaya ngerti agama lah. Sambil zikir, nunggu waktu duha, nunggu syuruk. Tapi ya ada kopinya, ada kamera, ada apalah. Lah kalau tidak ada itu sahabat. Sahabat itu udah pakai kopi duduk, sahabat lah. Begitu ya, lah ini suruh duduk ya tidak bisa. Ada kopi duduk mereka lah. Gitu, oh, kopinya segini, ada jahenya, ada kapologonya, ya duduk mereka. Begitu ya, apa ada hasilnya? Saya jamin ada, gantinya ada lah. Begitu ya, taruh kopi, taruh cengkir, bahas, duduk dari kampung lain datang. Begitu ya, tapi dah loh, insentif, semua itu insentif. Jangan seorang disuruh ikhlas. Ikhlas itu ya Abu Bakar, Umar bin Khattab itu ikhlas. Begitu loh. Yang lainnya belum tentu. Yang lainnya belum tentu. Zamannya Nabi belum tentu kok sekarang. Zamannya Nabi masih ada yang kepingin, begitu ya, kepingin dunia. Zamannya Nabi ada Nabi kepingin dunia. Apalagi sekarang loh ya, mesti tahu diri lah. Tapi kalau ada insentifnya, gitu ya, datang lah. Di Amerika ada barbecue lah, daging dibakar oleh gereja, datang orangnya lah, datang makan daging. Kalau tidak ada barbecue, tidak datang, tidak pakai agama mereka itu lah. Begitu, tidak pakai agama. Kalau ada insentifnya datang, begitu mestinya lah. Jangan lalu oh ini ikhlas. Tak bisa, itu bukan begitu caranya. Itu bukan dakwah namanya. Nah, gitu ya. Baik. Fastabsh wa man awfa bi ahdi min Allah. Gitu ya. Siapa yang lebih, gitu ya, yang lebih mampu memenuhi janjinya selain Allah Taala. Faman wa man awfa bi ahdi min Allah. Fastabshiru bi bai'ikum alladhi bay'atum fi. Nah, oleh karenanya hendaknya kalian itu berbahagia. Nah, hendaknya kalian itu berbahagia dengan janjinya Allah Subhanahu wa taala. Katanya sahabat, tidak ada suatu ayat yang begitu membahagiakan kami
seperti, nah, gitu ya, seperti ayat ini. Nah, begitu ya, tidak ada suatu ayat yang lebih, sepotong ayat ini, bukan satu ayat, sepotong ayat. Fastabshiru bi bai'ikumul ladzi bay'atum fihi. Sahabat bertanya Rasulullah, apakah gitu ya, ini ya Rasulullah, apakah betul turun firman Allah Ta'ala? Betul. Nah, kami tidak akan berhenti dan tidak akan berusaha untuk berhenti. Nah, begitu ya. Artinya kami tidak akan menghentikan perjuangan kami bela Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan fastabshiru, bahagialah kalian, kata Allah Ta'ala. Kalian saya pilih untuk bela saya. Tidak semua orang, miliaran orang yang ada masuk neraka. Kalian saya pilih untuk bela saya, kata Allah Ta'ala. Fastabshiru bi bai'ikum alladzi bay'atum fi. Berbahagialah kalian dengan baiatnya Allah Ta'ala ini. Nah, gitu ya. Kenapa? Wa dzalika fauzul azim. Itu adalah fauzul azim, adalah suatu kemenangan yang besar sekali lah. Begitu ya. Itu kemenangan yang besar. Nah, gitu ya. Kemenangan membela Allah Subhanahu wa taala loh. Jadi jangan kita remehkan. Nah, siapa mereka itu? Baik. Siapa mereka? Ayat selanjutnya. Ayat 112. At-taibun. At-taibun, orang yang kembali kepada Allah Ta'ala. Al-awwab, munib. Nah, sama saja. Aba. Ada tawab, ada taib satu. Kalau tawab selalu, taibun banyak, tawabun juga banyak lah. Gitu ya, tawab selalu bertobat. Gitu ya, tawab selalu bertobat. Kalau taib satu kali, tawab selalu bertobat. Munib selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Munib yaitu kembali kepada Allah Ta'ala dari kesyirikan, kembali kepada Allah Ta'ala dari berbuat dosa, selalu kembali orang beriman itu, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa begitu ya? Karena mereka merasa bahwa ya inilah yang mulia lah. Begitu ya, inilah yang mulia. Begitu ya, inilah yang mulia. Sebenarnya ini yang disebut fitrah. Fitrah itu adalah cetakan. Bukan Idul Fitri, bukan. Idul Fitri itu kembali makan, bukan kembali pada fitrah. Tidak. Fitrah itu kemampuan untuk menerima. Nah, begitu ya. Kalau kemampuan untuk menerima, cetakan. Gitu ya. Fitrah itu cetakan. Fitratan nas, fitratallah al-fitratan nas alaiha. Cetakan. Gitu ya. Manusia itu cetakannya memang mereka itu sudah senang menyembah Allah Ta'ala, cetakannya. Tapi tidak bisa menyembah Allah Ta'ala kecuali Islam datang. Nah, fitrah. Nah, lalu Allah Ta'ala mengatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Diilhami untuk mengerjakan atau meninggalkan. Diilhami untuk mengerjakan atau meninggalkan. Tapi fitrahnya ada. Fitrahnya memelihara orang tua, memelihara anak, bersedekah, itu ada semua. Nah, di kepala kita ada. Makanya disebut ma'ruf lah. Ma'ruf itu yang sudah diketahui, knowledge, informasi bahwa saya harus menyembah Allah Ta'ala itu sudah ada di kepala kita. Saya mesti berbakti pada kedua orang tua, lalu baik kepada istri, lalu kemudian memelihara anak, itu sudah ada lah. Itu sudah ada, tidak usah belajar itu. Nah, tidak usah belajar, sudah ada. Nah, fitrah itu namanya. Nah, lalu kemudian kedua orang tuanya menyesatkannya menjadi Yahudi, Nasoro, Majusi, padahal sudah ada kemampuan. Nah, andaikan ini dipakai untuk Islam, bagus. Nah, tapi kemudian diselewengkan lah. Kemudian Allah Ta'ala kasih ilham, mau melaksanakannya, gitu ya, mau meninggalkannya atau takwa melaksanakannya. Nah, begitu ya, diilhami, mau bisa melawan atau mentaati. Nah, tapi sudah tahu dia. Lah kalau tidak tahu, tidak ada fitrahnya, tidak ngerti apa yang mesti dikerjakan. Nah, begitu ya. Jadi seperti yang tadi saya katakan, saya ulangi lagi, mereka waktu dibaiat dikasih tahu, kalian ngerti tak yang mau kalian kerjakan itu. Nah, begitu kalian itu bersyahadat tidak ada Allah Ta'ala, bersaksi bahwa saya adalah Tuhan Allah SWT. Kalian mentaati saya, kalian membela saya sebagaimana kalian membela diri kalian. Nah, bagus. Nah, itu untuk Allah Ta'ala. Untuk kami Pak Rasulullah, untuk kalian surga lah. Begitu ya, ini penting. Nah, begitu ya. Ma haqqullah 'alal ibad. Nah, gitu ya. Apakah kewajiban ya Mu'ad? Nah, gitu ya. Labbaika wa sa'daika Rasulullah. Mu'ad, saya beritahu ya.
Apakah kewajiban Allah Ta'ala, kewajiban hamba kepada Allah Ta'ala? Apa kewajibannya? Menyembah Allah Ta'ala, mengesakannya dan mensekutukannya. Nah, lalu apa kewajiban Allah Ta'ala pada manusia? Memasukkannya ke dalam surga kalau melaksanakannya lah. Oh, begitu ya. Wa in sarqa wa in zana, mencuri masuk zina. Wa in sarqa wa in zana. Diulangi lagi 3 kali dalam Muhammad besar. Wa in sarqa wa in zana, wa in sarqa wa in zana. Nah, meskipun dia mencuri masuk zina, masuk surga. Asal syahadat. Nah, begitu ya. Kalau begitu saya kasih tahu orang-orang, oh jangan, nanti orang-orang hanya berpegang pada syahadat saja dan sholat nanti. Nah, jangan. Nah, itu. Jadi kalau kita mengesahkan Allah Ta'ala, selamat. Nah, mengesahkan Allah Ta'ala, mentaati Nabi, selamat. Nah, ya mereka inilah at-taibun, yang selalu kembali kepada kebenaran. Al-abidun, selalu menyembah Allah Ta'ala. Al-hamidun, nah, selalu memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Oleh karenanya di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini kata Nabi SAW, "Ma min ayyam al-amal shalih habbu ila min hadhil ayyam." Tidak ada hari-hari yang Allah Taala menyukai berbuat baik seperti 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Wala jihad fi sabilillah, meskipun jihad kecuali orang yang keluar dari rumahnya dengan jiwa dan hartanya dan tidak kembali. Artinya keluar itu membela Allah Taala dengan segala perbekalannya dan jiwanya tidak kembali. Nah, baru bisa mengalahkan itu. Nah, begitu ya. Kalau tidak, oleh karenanya hadis lain yang hadisnya tidak kuat, fa'aksir min at-tahlil wa tasbih wa tahmid. Yang banyak mengucapkan la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah. Nah, ini hari-hari yang penting, jangan dipakai ngomong, jangan dipakai bicara soal pemilu atau tidak usah, bicara bola, bisa tidak usah lah. Yang banyak zikir. Ada orang ngomong jangan dilayani, jangan dilatini, zikir saja. Nah, karena ini hari-hari yang Allah Ta'ala sukai kalau kita itu berbuat baik. Kalau mau sedekah, oh lebih bagus lagi. Nah, begitu ya. Mau sedekah, lebih bagus lagi. Tidak ada sedekah, zikir. Nah, begitu ya. InsyaAllah ini semua bermanfaat dan insyaallah akan selanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.